Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahayu Ningsih, NIM 202114329 dari kelas 2G PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sintaksis untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD, dosen pengampu Ibu Mardiana Sari MPD. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian sintaksis. Jadi, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas tentang seluk-beluk tata bahasa dalam satuan ujaran. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Romlan 2009 yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Arti kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Dari kacamata linguistik sendiri, sebetulnya sintaksis memiliki kesamaan kajian dan analisis dengan morfologi. Sintaksis dan morfologi merupakan tata bahasa. Bedanya, morfologi mengkaji hubungan gramatikal di dalam kata itu sendiri, sedangkan sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satu kalimat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai objek kajian satuan sintaksis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, objek kajian sintaksis menyelimuti frasa, klausa, dan kalimat. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing objek tersebut. Yang pertama itu ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Mudahnya, frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Agar lebih jelas, di sini saya berikan contoh frasa. Kalian bisa lihat di tabel di sebelah. Satuan ayam hitam saya adalah frasa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Ayam hitam menjadi gabungan kata yang seakan menjadi satu. Sementara itu, ayam saya hitam memberikan keterkaitan predikat antara keduanya, yakni ayam saya berwarna hitam. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari satu kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya telah dibahas di atas, dapat berupa pisang digoreng, rumah itu besar, bayi ibu sehat, ayam saya hitam. Boleh dibilang klausa merupakan kebalikan dari frasa. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat adalah satuan gramatikah atau suatu ujaran yang memiliki kontur intonasi akhir. Konstituennya adalah klausa, penanda hubungan, serta pola-pola intonasi. Sehingga salah satu yang menjadi ciri utama dari kalimat adalah adanya pola-pola intonasi final yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan klausa dan kalimat. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah pada intonasi akhir. Contohnya, jika klausa adalah pisang digoreng, maka kalimat dapat berupa pisang itu digoreng supaya matang. Klausa dapat disebut pula sebagai suatu kalimat jika memiliki intonasi final. Selain itu, kalimat juga memiliki ide atau gagasan utuh yang dapat membuatnya berdiri sendiri. Sementara klausa tidak memilikinya. Keduanya dapat saling tumpang tindih satu sama lain, layaknya morfem dan kata dalam morfologi. Pada hakikatnya, klausa adalah satuan yang lebih kecil dari kalimat, namun lebih besar dari frasa. Pembagian satuan ini dilakukan untuk mempermudah dan memperuncing analisis sintaksis. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sintaksis. Analisis sintaksis berarti mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Hal ini adalah peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk
pembentukan kalimat. Menurut Verhaar 2010, secara sistematis, sintaksis terdiri atas 3 tataran, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Oleh karena itu, analisis sintaksis juga dapat dilakukan pada 3 tataran tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama ada subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S kapital. Contoh subjek adalah sebagai berikut. Adik bermain. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Selanjutnya ada predikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas, biasanya berupa kata kerja, yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat ditandai dengan menggunakan P besar. Selanjutnya ada objek. Seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif pengisi predikat yang mendahuluinya, seperti yang terlihat pada contoh di bawah ini. Dosen menerangkan materi. Dosen sebagai subjek, menerangkan sebagai predikat, materi sebagai objek. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu ibu menyuapi adik. Ibu sebagai subjek, menyuapi sebagai predikat, adik sebagai objek. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, menghususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau prasanomina. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat sebagai contoh berikut. Mina berdagang sayur di pasar. Mina sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Sayur akan menjadi objek jika digunakan dalam kalimat Mina menjual sayur di pasar. Mina sebagai subjek, menjual sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Selanjutnya ada kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat, seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbal, proposisi, dan konjungsi. Menurut Chair 2009 halaman 27, kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Alwi dan kawan-kawan 2003 halaman 36 menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yakni yang pertama ada verba atau kata kerja, 2 nomina atau kata benda, 3 adjektiva atau kata sifat, dan yang keempat adverba atau kata keterangan. Di samping kategori utama terdapat juga tugas yang terdiri atas proposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, dan partikel. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencangkup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Macam verba yang menjadi predikat, 2. Subjek dan objek, 3. Bentuk verba yang dipakai untuk itu. Perhatikan contoh berikut. Pada tabel di samping, saya memberikan contoh kalimat aktif dan kalimat pasif.
Jika kalimat aktifnya Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu, maka kalimat pasifnya pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur di Bali. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefiks meng pada verba seperti membuka. Cara memasifkan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pertukarkanlah subjek dan objek. B. Gantilah prefiks meng dengan di pada predikat. Dan C. Tambahkan kata oleh di muka unsur yang tadinya subjek. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi yang mendengar dan menonton video ini. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.